Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita bakal ada pick a card reading di mana kalian akan memilih ramalan berdasarkan intuisi kalian dari 3 grup ramalan yang berbeda ya. Jadi topik ramalan kali ini gue yakin pasti bakal banyak banget yang seneng karena apa? Pertanyaannya ya, tema yang bakal kita telusuri. Bagaimana cara menaklukkan si doi ya, bagaimana cara kita menaklukkan dia atau bagaimana cara kita memikat hati orang yang kita maksud. Oke, jadi sebelum kita mulai, tolong dibantu like dan subscribe-nya karena itu akan sangat membantu memperbesar traffic dan platform Early Theory Tarot di YouTube. Oke, thank you very much. Mari kita langsung transisi ke gambar-gambarnya. Nah, kalau kalian bisa lihat dari sini ya, sudah kelihatan ada 3 gambar yang berbeda dengan tulisan masing-masing A, B, dan C. Jadi ini terbagi menjadi 3 grup ya, grup A, grup B, dan grup C. Nah, nggak usah dipikir kayak gimana banget, pokoknya tinggal kalian gunakan intuisi kalian aja, ya pokoknya yang mana aja, gambar yang mana aja yang menurut kalian, oke, menarik perhatian gue banget, itulah yang kalian pilih. Ya, dan sambil kalian pilih, dalam hati pikirkan orang yang kalian maksud, orang yang ingin kalian taklukkan nih hatinya, ya supaya lebih resonate dengan ramalan yang akan kita buka. Alright? Oke, jadi nanti setelah kalian udah pilih nih, mau grup yang mana, A, B, dan C, kalian bisa lihat di profile description video ini, bakal ada link timestamp. Jadi kalian bisa langsung lompat ke grup ramalan masing-masing. I will see you there. Bye-bye. Halo, selamat datang grup A. Kembali lagi dengan ramalan kalian. Jadi tema kali ini bagaimana cara menaklukkan hati si doi ya. Jadi gue bakal pakai 2 tarot deck di sini dan gue bakal pakai 1 oracle deck. Gue bakal kenalin ke kalian ya. Jadi andalan gue nih kalau bisa buka love reading, Mystic Monday deck. Oke, Mystic Monday deck. Gue udah janjiin ke kalian. Pokoknya kali ini, di video kali ini, semuanya tuh warna-warni ya kartunya. Dan gue suka sih. Gue suka banget sama kartu yang norak. Entah kenapa gitu. Dan kalian lihat ya deck yang kedua ini. Gue harus baca juga sih namanya, gue lupa. Lihat tuh decknya. Ini belakangnya loh, bayangin. Ini body belakangnya ya. Body isi-isinya tuh kartunya kayak warna-warni gitu. Ini juga merupakan salah satu deck baru gue. Ini namanya, coba gue bacain dulu ya. Coba, sorry. Tarot El Dios de Lotres. El Dio de Lotres, bahasa Meksiko. Jadi gue nggak tahu itu artinya apa. I will find out ya. Dan untuk oracle decknya, gue bakal pakai Heavenly Bodies Astrology. Ya, ini oracle deck ini nih. Nanti kayak kalian bakal lihat sendiri juga. Jadi oke, coba kita lihat ya. Pastikan sebelum gue mulai, pikirkan orang yang kalian maksud. Ya, jadi supaya lebih resonate, coba kalian pikirkan, oke, gue mau menaklukkan si orang ini gitu. Gue ingin menaklukkan si, siapa namanya tuh? Si Johnny misalnya, atau kayak si Kevin misalnya, atau si Michelle, atau si Candy misalnya. Terserah lah ya. But anyway, kita bakal mulai dari kartu oracle dulu. Ya, coba kita lihat. Oke, apa yang perlu diketahui untuk grup A ya mengenai orang ini? Menarik banget di sini. 6 house establishing a foundation, health, daily life, and practical details. Oke, ini kartunya kalian bisa lihat dulu dikit ya. Mungkin agak sedikit samar-samar ya, tapi nggak apa-apa. Kalian lihat dulu aja. Oke. Mereka mencari orang-orang yang kalau gue bilang tuh stabil. Mereka mencari orang-orang yang kalem. Mereka mencari orang-orang yang membuat mereka ngerasa kayak mereka mencari sosok yang keibuan sih, ya. Kalau gue lihat di sini mereka mencari sosok yang keibuan. Mereka mencari sosok orang yang penyayang, lemah lembut, ya. Yang gue lihat sih di situ. Oke, coba kita tarik kartu ya di sini untuk mencari tahu. Gue mau pakai kartu ini deh. Ini si kartu Nen ini gue seneng banget. Oke. Kartu pertama yang keluar, King of Wands. Oke, King of Wands. Gue mau tarik lagi kartu yang lain. Let's see. Mungkin kalian ada yang lagi suka sama seorang Sagittarius misalnya, atau mungkin diri kalian sendiri adalah seorang Sagittarius ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang zodiaknya Sagittarius di sini karena King of Wands adalah perwakilan dari zodiak Sagittarius. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang tertarik sama seorang Libra, atau mungkin kalian sendiri yang sansenya di Libra. Ini kartu Justice merupakan perwakilan dari kartu Libra. Gue bakal buka 3 kartu dulu, baru gue bakal jelasin ya bagaimana cara menaklukkan si doi. Oke. Di sini ada kartu King of Pentacles. Oke, di sini ada kartu King of Pentacles. Menarik. Jadi di sini gue lihat ada 3 zodiak yang diangkat banget ya. Sagittarius, ada Virgo, dan juga ada Libra. Ya, jadi bisa saja kebanyakan dari kalian di grup A itu zodiaknya itu kalau nggak Sagittarius, Libra, dan Virgo, atau mungkin orang yang kalian maksud ini, orang yang ingin kalian taklukkan ini memiliki zodiak ini ya, Sagittarius, Virgo, dan Libra. Yang gue lihat di sini, apa sih yang mereka cari di dalam seorang pasangan gitu? Satu, mereka mencari orang yang inisiatif, mereka mencari orang yang proaktif. Ya, mereka nyari orang yang
Karena gini, mereka selalu ngerasa bahwa kayak kok mereka terus yang harus bertindak, ya. Lawan main kamu ini selalu ngerasa kayak, aduh capek lah, kenapa harus gue yang mulai duluan gitu? Kenapa nggak sekali-sekali orang yang gue suka ini yang ngejar gue atau mendekati gue gitu? Oleh karena itu mereka membutuhkan orang yang walaupun memang keibuan, walaupun memang orangnya tuh kayak kesannya lemah lembut, mereka juga mencari orang yang berani untuk bergerak duluan. Dan kalau misalnya kalian orang yang pemalu atau kalian orang yang pasif, hanya maunya kayak tunggu dia datangin lo doang, nggak bakal selesai nih cerita cinta ya. Kalau gue bilang sih di situ, karena dia bilang kayak gini, kayak orang ini ya, gue kasih tahu ke kalian aja deh dengan kartu justice. Ini adalah orang yang nggak mau gerak duluan karena dia mau membaca situasi. Tapi kalau misalnya kayak dia udah tahu secara pasti, oke, nih orang tertarik sama gue, dia bakal gerak duluan. Ngerti ya? Jadi kalau gue bilang mereka tuh bukan tipe orang yang kayak suka apa ya, kita bilang kayak ngasal nembak ya. Mereka bukan orang yang kayak suka ngasal yang kayak oh ya udahlah kayak gue kejar aja. Mereka mau tahu secara pasti dulu nih orang suka sama gue atau enggak. Kalau misalnya emang suka dan kebetulan gue juga tertarik, ya udah gue bakal kejar, gue bakal lebih proaktif dan gue bakal lebih inisiatif ya. Itu yang kayak gue lihat. Di luar itu juga mereka mencari orang yang stabil. Mereka nggak pokoknya gini, satu hal yang pasti banget mereka tidak cari, mereka nggak mencari orang yang manja, mereka nggak mencari orang yang cengeng, mereka nggak mencari orang yang kayak tahu gak sih, kayak mereka nggak mencari bayi gitu loh. Mereka mencari orang yang dewasa ya. Karena balik lagi gitu, ekspektasi mereka nih, lihat nih, ekspektasi mereka itu mereka mencari pasangan yang sudah berada di posisi raja ya. Mereka nggak butuh mencari pasangan yang kayak minta dilindungi ya kayak gue. Soalnya kayak aduh grup A, gue ngerasa kalian tuh yang kayak nonton ini, kalian tuh lebih yang kayak maunya kayak di service banget gitu loh ya. Sementara orang ini juga dia bilang kayak gue belum kenal lu, gue belum suka sama lu, tapi lu udah minta di service duluan gitu, hello gitu. Jadi mereka orangnya ya fair lah, mereka orangnya tuh adil gitu, dalam arti kayak ya udah kalau lu mau gue kasih 100%, lu kasih gue 100% juga ya. Cuman memang dengan orang ini masalah cuma satu gitu, siapa yang mau mulai duluan, siapa yang berani untuk mulai duluan ya, dan siapa yang berani ngalah, ibarat di situ. Karena kalau misalnya kayak kalian berdua tuh udah buka kartu ya, udah masing-masing bilang kayak hey gue suka sama lu suka sama gue, yuk kita lanjutin. Setelah itu semuanya udah jelas, nggak ada tuh yang namanya main-main lagi. Cuman memang ini di awal, gue rasa ini di awal-awal PDKT, bahkan sebelum kalian tuh confess ke satu sama lain, permainan petak umpetnya tuh nyebelin. Kalau gue bilang kayak lu nya nggak berani ngomong ke dia, dia juga kayak nggak mau ngomong ke lu. Kalau misalnya lu belum ngomong ke dia, ribet lah pokoknya kalau gue bilang gitu. Gue mencium bau-bau kayak mungkin lu tertarik sama Libra nih ya kayaknya. Cuman di luar itu juga yang gue lihat dengan orang ini, dia mencari orang yang dinamis, dia mencari orang yang punya banyak aktivitas ya. Mereka nggak suka sama orang-orang yang gabut ya, mereka nggak suka sama orang-orang yang gabut. Dan gue yakin banget mereka adalah orang-orang yang kayak sering bertanya gitu kayak lu hobinya apa gitu, lu sukanya ngapain gitu ya. Karena mereka bukan tipikal orang yang kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh cuman kayak nongki-nongki di kafe atau di bar ya. Mereka tipe orang yang aktif, mereka adalah orang yang kayak gue mau beraktivitas gitu loh, kayak gue mau mencoba sesuatu yang baru, yang lain dari yang lain, nggak cuman sekedar kayak setiap hari Sabtu atau Minggu gue ke coffee shop terus kayak foto-foto ya udah selesai ya. Mereka maunya mereka mau kayak adventure, mereka mencari adventure. Itu yang kayak gue lihat sih dari kartu ini gitu. Oke? Nah, jadi cara kalian menaklukkannya ya itu tadi gitu. Jangan jadi orang yang manja, jangan jadi orang yang cengeng ya. Beranikan diri untuk bergerak, at least untuk kasih sinyal ya. Kasih sinyal tuh yang jelas gitu loh. Kadang-kadang orang bilang kayak, "Kak, aku udah kasih sinyal tapi dia nggak sadar." Berarti lu kasih sinyalnya tuh nggak jelas. Ya, berarti lu kasih sinyalnya nggak jelas. Itu gimana ya, kadang-kadang orang suka bilang gitu, dianya nggak peka ya, elunya bikin sinyal niat dikit ya. Gue bilangnya di situ ada kartu The Moon di sini ya. Untuk sekarang gue rasa dia belum menyadari sih secara sepenuhnya ya perasaan lu ke dia tuh kayak gimana gitu. Mungkin dia nggak sadar, atau mungkin ya seperti yang lu rasakan gitu, dia orang yang nggak peka mungkin ya. Cuman yang gue lihat di sini coba lihat di sini. Ada kartu Ace of Cups. Sebenarnya kalau misalnya kayak dibilang ada gak sih ketertarikan, dia tertarik gak sih sama lu? Ada kok, ada bibit ketertarikannya. Ace of Cups itu adalah potensi. Ya, ini adalah potensi, dan Cups, energi Cups itu selalu berhubungan dengan perasaan. Jadi ada potensi perasaan. Dia sebenarnya tertarik sama kamu, ya. Cuman karena kalian berdua belum cukup mengenal satu sama lain lebih jauh, dia belum bisa mengambil keputusan apakah dia mau untuk menjalani atau tidak. Tapi kalau misalnya sekedar tertarik, kemungkinan tertarik. Ada kartu Six of Cups. Balik lagi ya. Six of Cups ini energinya kurang lebih sama dengan kartu Oracle ini. Makanya tadi kayak gue bilang, ya dia mencari orang yang penyayang, lemah lembut. Mereka mencari orang yang, balik lagi gini ya, bisa ngerawat mereka. Ya, mereka cari orang yang bisa ngerawat mereka tanpa mereka minta.
gitu. Jadi balik lagi gitu, gue lihat di sini ada sedikit kontradiksi ya, dimana kayak mereka bilang kayak gue mau cari orang yang lemah lembut, tapi gue juga mau cari orang yang nggak pasif. Ya jadi kalian tuh harus mikirin gitu, bagaimana cara gue bisa menjadi orang yang lemah lembut, tapi gue nggak pasif gitu ya. Keseimbangan itu adalah hal yang sangat penting gitu, terutama di kasus ini. Kalau gue lihat ya, cuman gue rasa sebenarnya ini bukanlah kasus dimana kayak perasaan lu tuh bertepuk sebelah tangan sih sebenarnya. Ya cuman lu harus berani bergerak, lu harus berani at least ya, lu harus berani buka kartu dulu bahwa hey, gue punya perasaan sama lu, let's see how it goes, lu mau atau enggak gitu ya, lu tertarik atau enggak ya. Karena balik lagi gitu, gue nggak ngerasa orang ini akan mengejar sebelum dia tahu apa yang dia kejar itu, atau siapa yang dia kejar itu tertarik sama dia sepenuhnya ya. Jadi mending lu buka kartu dikit ya, lu bilang kayak hey, gue tertarik, habis itu ya udah biarin dia yang gerak ke lu. Kalau gue bilang sih di situ ya, cara menaklukkan dia, jadilah orang yang kalau gue bilang proaktif gitu. Dia nggak suka sama orang yang manja. Jangan jadi orang yang manja. Bahkan kalau gue bilang sebenarnya energi kalian tuh nggak manja. Tapi kadang-kadang kalian ngerasa bahwa kayak, aduh mungkin kayak gue harus jadi orang yang gemes yang kayak gitu ya. Biar kayak mereka tertarik sama gue. Nggak usah kayak gitu. Just be yourself. Ya, just be yourself, but just be the best version of yourself gitu loh. Jadilah versi terbaik dari diri lu gitu loh. Jangan jadi versi, ya gitulah kalau gue bilang. Energi kalian ya di grup A, oke? Sorry nih kayak gue agak tembak-tembakan dikit gitu. Energi kalian tuh agak kayak ada kesan kayak ngerengek gitu, kayak kadang-kadang agak ngerengek gitu. Jadi kayak nggak tahu, gue agak ngerasa terganggu sih sama kalian di grup A. Jadi kalau misalnya memang ada aspek-aspek itu ya, energi ngerengek tuh kayak gimana? Kalau misalnya kalian tanya, energi manja gitu. Ada aspek manjanya dikit sih gitu. Yang kalau gue bilang ya manjanya bukan manja lucu gitu loh, manja demanding, gue nggak suka gitu. Lu kalau misalnya mau sesuatu lu ngomong frontal gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian di grup A masih ada yang kayak suka pasif agresif nih, kalau misalnya PDKT sama orang itu dihilangin deh, nggak cocok sama orang ini. Orang ini tuh bisa ngelihat gitu, dia nyadar kalau misalnya orang tuh pasif agresif atau orang tuh ngumpan gitu ya. Jadi kalau misalnya sama dia mending ya udahlah, kayak kita bilang kayak just be yourself, jujurlah padaku aja, ibaratnya begitu sih dengan orang ini. Oke, tapi potensinya bagus. Jadi kalau misalnya mau dikejar atau mau diperjuangkan, gue rasa lumayan oke dengan orang ini. Ya, semoga bisa menjawab. Have a really nice day. I will see you soon. Bye-bye. Halo grup B, mari kita buka ramalan kalian ya. Jadi hari ini kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menaklukkan si doi. Oke, jadi sebelum gua mulai ya, tolong kalian di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian, pikirkan ini orang tuh siapa yang kalian maksud, supaya ramalan itu resonate sama kalian sebelum gue buka kartunya, sebelum kalian dengerin ramalannya. Oke, jadi di ramalan kali ini gue bakal pakai kartu deck yang warna-warni ya. Kalau kamu lihat di sini, namanya tuh panjang, jadi kayak gue nggak mau ngomongin sih. Kalau misalnya mau lu cek yang di grup A deh gitu. Gue bacain deh ini El Dios de los Tres. Jadi gue bilangnya ini tarot harimau aja lah ya, tarot macan. Kayak tarot garong ini tarot garong banget. Oke, dan satu lagi Mystic Monday. Ini andalan gue kalau misalnya kayak gue buka love reading, biasa gue pakai Mystic Monday. Oke. Dan untuk oracle gue bakal pakai Heavenly Bodies Astrology di sini. Ya. Jadi mari kita buka ya. Kita buka kartu untuk kalian. Sambil gue siapin dulu bentar. Oke. Grup B. Coba kita lihat. Apa nih kartunya? Oke. Individuality, self-image, and approach to life ya. First house. Kalau kalian mau lihat kartunya dulu ya. Mungkin kalian bisa ngerti maksudnya apa. Oke. Mereka mencari orang yang mandiri. Mereka mencari orang yang mandiri karena mungkin mereka pada dasarnya adalah orang yang individualistis juga. Mereka adalah orang yang butuh banyak personal space. Mereka adalah orang yang bisa berdiri sendiri, terutama dalam hubungan. Mereka bukanlah tipe orang yang nempel banget sama lu. Ya, dan mungkin mereka adalah orang yang gampang, kalau gue bilang gimana ya? Gampang terganggu kalau misalnya dapat pasangan yang terlalu clingy. Terlalu kayak, aduh maunya nempel kayak perangko. Mereka nggak cocok sama orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak lu mau menarik perhatiannya dia, lu harus agak jual mahal dikit sih, tapi jual mahalnya tuh harus agak pintar gitu ya. Gue selalu bilang sama orang, ketika lu jual mahal harus ada strategi gitu loh. Jangan cuma sekedar kayak jual mahal tuh kayak diemin dia atau kayak judesin dia gitu. Lu judesin dia juga harus ada strateginya, harus ada pancingannya. Kalau enggak ya mungkin dia bakal ngerasa kayak, oh yaudah nih orang nggak tertarik sama gue, bye. Ngerti gak sih? Ya, jadi itulah kalau gue bilang, aduh jadi orang tuh ya, jalanin cinta tuh pintar dikit jadi orang. Ngerti gak sih gitu? Grup B, hey, hello. Kalau gue tarik kartu dulu bentar untuk kalian ya. Di sini ada kartu Ten of Cups. Ada kartu Ten of Cups. Gue mau tarik kartu yang lain dulu di sini ya. Let's see. Bentar.
ada kartu strength. Mungkin kalian ada yang lagi tertarik sama seorang Leo ya, atau mungkin kalian sendiri di grup B ini zodiaknya Leo, bisa saja ya. Gue mau tarik lagi kartu lagi deh di sini. Six of Wands. Oke. Mereka mencari orang yang, kalau gue bilang tuh, mereka mencari orang yang kayak bombastis ya. Mereka mencari orang yang lantang. Mereka mencari orang yang pemberani. Mereka cari orang yang outspoken. Outspoken itu apa ya? Berani berbicara. Mereka cari orang yang kayak berani mengutarakan pendapat. Jadi mereka nggak suka sama orang yang pendiam. Mereka nggak suka sama orang yang kayak mingkem doang, kalem doang. Ya, mereka sukanya orangnya yang kayak heboh. Mereka suka orang yang supel gitu. Jadi kalau misalnya kayak lu mau menarik perhatiannya dia, ya lu harus jadi orang yang ya heboh gitu loh. Cari orang yang kayak asik gitu, kesannya kayak asik diajak nongkrong gitu ya. Tapi at the same time juga jangan cari orang mereka nggak mencari orang yang terlalu kesannya gampang banget untuk ditarik. Ngerti ya? Jadi ingatlah dari tadi yang gue bilang gitu. Ini adalah orang yang nggak mau nyari orang yang clingy gitu. Jadi lu kalau mau jadi heboh boleh heboh gitu, tapi jangan cepet baper sama nih orang ya. Harus tahan-tahan sih kalau misalnya dengan orang ini gitu. Karena dia itu di awal cara dia memantapkan perasaan dia ke kamu itu ya adalah lewat rasa penasarannya dia gitu. Dia tuh cuma bisa jatuh cinta ketika dia di awal udah dibikin penasaran sama kepribadian kamu, sama hidup kamu, sama penampilan kamu ya. Jadi mereka adalah orang yang hatinya tuh tergelitik kalau misalnya kayak mereka ketemu sama orang yang bikin mereka penasaran ya. Jadi ibaratnya begitu gitu. Jadi ya mungkin lah ya memang perlu banyak permainan ya ibaratnya antara kalian berdua. Cuman kalau gue bilang worth it. Kenapa worth it? Kenapa bakal worth it gitu ya hubungan ini? Karena kartu Ten of Cups sudah keluar. Oke, gue ingetin ya, Ten of Cups itu selalu menandakan apa sih? Chemistry kalian berdua tuh bagus banget. Iya, Ten of Cups itu selalu menandakan bahwa ikatan batin kalian ke depannya semakin diasah akan semakin kuat dan lumayan kokoh gitu, gak gampang roboh. Ya, tapi itu syaratnya cuma satu, kalian harus jadian dulu, baru bisa kebentuk. Ya, kalau misalnya masalah PDKT gitu mungkin nggak terlalu kelihatan nih bonding yang tadi saya maksud. Tapi potensinya bagus. Saya bilang ini potensi bagus. Kalau misalnya mau diperjuangkan boleh, ya. Kalau misalnya mau diperjuangkan boleh gitu. Tapi ya balik lagi dengan orang ini, gue nggak janjiin dia orang yang romantis ya, karena energinya nggak romantis. Dia orang yang realistis dalam menjalani hubungan, ya. Tapi dia adalah orang yang cukup dia tuh orang suportif. Dia orangnya suportif, tapi lu jangan harap dia tipe orang yang kayak tiap pagi bakal kayak bilang, hey good morning, udah makan belum, udah mandi belum, udah tidur belum. Bukan tipe orang yang seperti itu. Ya, mereka tipe orang yang kayak kalau misal lu butuh bantuan, mereka bakal bantu sampai selesai itu masalah. Tipe orang yang seperti itu. Tipe orang yang seperti itu. Ada kartu Ace of Pentacles. Oke, gue mau tarik 2 kartu lagi di sini. Bagaimana cara menaklukkan dia? Jadilah orang cadel banget gua ya Allah. Jadilah orang yang seru, jadilah orang yang heboh, gokil. Yang mereka suka orang yang kayak gitu tuh. Mereka suka orang yang lantang. Itu yang gue lihat di sini nih. Kartu Six of Wands. Yang mereka cari orang yang kayak mungkin agak nyolot, tapi nyolotnya tuh nyolot lucu gitu. Mereka cari orang yang seperti itu, yang heboh gitu, yang lantang, seru gitu. Oke, di sini ada kartu Five of Swords. Gue mau tarik 1 kartu lagi sebelum gue bahas ya. Oke. 1 kartu lagi coba untuk grup B. Apa nih B yang harus dikasih tahu B? Oke. Temperance. Oke, kartu Temperance di sini. Hah, menarik banget. Oke. Mereka butuh orang yang gini. Mereka mencari orang yang nggak clingy. 1 yang di situ ya. Kedua, mereka nyari orang yang bisa bersabar, karena gini, ini orang yang lu maksudnya si doi ini, dia orangnya lumayan moody ya, suka mood swing. Dalam arti kayak hari ini mungkin dia bisa jadi orang yang kayak nempel banget sama lu, kayak ngajak ngomong terus, aktif. Besoknya bisa tiba-tiba dia ngilang. Bukan ngilang sih, maksudnya kayak bisa lebih tiba-tiba kayak udah biasa aja, atau mungkin agak sedikit acuh nggak acuh di chat atau di telepon gitu. Kenapa? Mereka orangnya fluktuatif banget sih moodnya ya. Gitu, kadang-kadang kalau nggak mood ya udah nggak mood gitu. Oke, jadi gue ngerasa ini orang yang belum dewasa ya, belum sepenuhnya dewasa. Gue ngerasa ini adalah orang yang belum bisa mengontrol emosi mereka, ya. Jadi di sini dia bilang kayak lu butuh banyak sabar dengan orang ini. Oke, di sini adalah kartu kesabaran nih. Karena apa? Gue bilang kayak gini, mereka mencari orang-orang yang bisa
apa ya, bisa ngehandle mereka ketika mereka lagi stres. Ini adalah kartu frustrasi, dan mereka adalah orang yang gampang frustrasi. Mereka tuh kalau misalnya kayak stres dikit aja kena pekerjaan dan segalanya, hubungan juga kena gitu, dalam arti kayak mereka jadi bad mood, gampang bad mood orangnya. Ya, orangnya gampang bad mood kalau misalnya udah pacaran tuh gampang bad mood. Jadi mereka butuh orang yang stabil. Dia bilang kayak gini ya, si orang ini dia bilang kayak, ketika gue lagi nggak stabil, gue butuh orang yang bisa jadi fondasi stabil untuk gue. Ya, cuman memang masalah gini, selama ini ya dia selalu dapat pasangan atau mantan-mantan dia tuh selalu yang kayak ketika dia lagi bad mood, pasangannya juga balikan bad mood gitu loh. Jadi kayak dia bilang kayak, gue nggak mencari api karena gue udah api gitu loh. Gue mencari orang yang bisa ngeredam api gue ketika api gue lagi bermasalah. Ya, jadi balik lagi gitu, dia nyari orang yang nyantai. Ya, dia nyari orang yang nyantai. Nyantai itu dalam arti apa? Dia nyari orang yang seru, ya. Dan kalau misalnya dia lagi bad mood, ya udah, dia mencari pasangan yang kayak, ya udah, bad mood aja gitu. Dia nyari orang yang gitu loh. Dia nyari orang yang kayak, jangan besar-besarin masalah gua. Karena gua udah punya masalah itu udah cukup besar. Lu jangan makin besar-besarin lagi. Lu jangan kayak terlalu gampang dibawa ke hati itu. Dia malas nyari orang yang sentimen. Ya, dia malas kalau misalnya kayak ketemu pasangan yang sentimental. Oke, jadi kalau misalnya lu tipe orang yang kayak terlalu sensitif, lu nggak cocok sama orang ini. Karena ini adalah orang yang kalau gue bilang lebih banyak pakai ini daripada ini. Ya, ibaratnya di situ sih dengan orang ini. Cuman jujur kalau gue bilang cocok sama lu, kenapa? Kalian tuh ngomongnya nyambung. Ya, kalian ngomongnya nyambung. Cara kalian menyelesaikan masalah juga sebenarnya kurang lebih mirip. Oke, cuman memang dengan orang ini, kalau misalnya emang pada dasarnya kepribadian lu tuh kepribadiannya lebih serius, bukan tipikal orang yang ekstrovert atau gokil gitu, gue ngerasa agak kurang cocok dengan orang ini di awal. Agak susah untuk kayak memikat hatinya dia, karena ya itu, dia cenderung jatuh cinta sama orang yang bisa membuat dia ketawa, cenderung jatuh cinta sama orang-orang yang bisa diajak seru-seruan bareng sama dia. Ibaratnya di situ grup B. Oke, semoga bisa menjawab. I wish you a very good luck about this ya. Have a really nice day. I will see you soon. Bye bye. Halo grup C, mari kita buka ramalan kalian ya. Jadi ramalan kali ini kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menaklukkan si doi. Oke, jadi sebelum saya mulai jangan lupa like and subscribe-nya. Dan sebelum kita mulai juga ya, gue mau pastiin kalian pikirin dan coba ingat ini orang tuh siapa, yang kalian maksud tuh siapa, mukanya kayak gimana, namanya siapa. Coba dilantunin aja, ngomong itu kalau depan layar gitu ya. Iya, ini untuk si Mark atau si Johnny atau si Michelle atau si Jessica gitu ya, supaya ramalannya resonate dengan kalian. Oke, coba kita buka ya. Jadi di sini gue bakal pakai dua tarot deck yang berbeda ya. Tarot deck gue yang pertama ini namanya tuh kepanjangan, gue nggak susah gue ingat, jadi gue bilang aja ini namanya tarot garong ya. Warna-warni banget kalau kalian lihat. Oke. Tarot kedua, ini tarot andalan gue untuk love reading, Mystic Monday. Oke, dan untuk oracle, gue bakal pakai Heavenly Bodies Astrology Oracle. Oke. Jadi mari kita coba buka mulai dari oracle dulu. Kita coba lihat ya, yang dia cari itu seperti apa sih, dia cari orang yang seperti apa. Dan kita coba lihat syarat-syaratnya seperti apa, dan apakah memang ini adalah prospek yang baik untuk kalian atau tidak ya, si orang ini ya, si doi ini. Coba kita tarik kartu satu. Di sini ada Ninth House Spiritual Growth ya. Kalau kamu lihat di sini bisa dibaca dulu dikit, tulisannya kecil doang di sini, nggak apa-apa. Alright. Dia mencari orang yang seperti apa? Dia mencari orang yang dewasa. Aduh, itu dia mencari orang yang dewasa, dia mencari orang yang bijak, dia mencari orang yang pintar. Ya, dia mencari orang yang, justru gini, dia bilang kayak, gue mencari orang yang lebih pintar dari gue. Ya, itu standarnya tinggi ya kalau gue bilang ya. Gue bukannya bilang dia orang yang pintar ya, tapi gue bilang itu agak ribet tuh. Gimana kita cara bisa memastikan bahwa kayak kita itu lebih pintar dari dia? Tapi dia adalah orang yang suka diajak ngomong serius ya. Jadi dia lebih mencari orang yang lebih serius sih untuk kayak sebagai pasangan gitu. Jadi kalau misalnya kayak lu mau memikat hatinya dia, lu harus memastikan bahwa kayak lu tuh banyak-banyak buka topik yang menarik gitu ke dia gitu ya. Dia paling benci sama orang-orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Dia nggak suka sama orang yang bacotnya tuh nggak jelas. Ya, dia nggak suka sama orang tuh yang kayak ngomongin topik-topik yang bagi dia itu sampah. Ya, itu yang kalau gue lihat sih ya. Coba kita tarik kartu di sini. Oke, kita coba cari tahu. Ada kartu Strength di sini. Oke, ada kartu Strength di sini. Coba gue lihat lagi kartu yang lain. Gue mau buka 3 kartu dari deck ini. Lihat ya, decknya lucu gak sih? Warna pink, men. Ini kayak warna esteller banget, anjir. Wah. Oke ya, coba kita lihat di sini ada kartu Eight of Pentacles. Ya, coba gue lihat lagi di sini ada kartu apa?
Satu lagi dong, satu lagi, please, please, please. Kasih gue satu lagi, oke. Ada kartu Hermit. Oke. Oke. Ya, satu sih, mereka benar-benar mencari orang yang bijak. Mereka mencari orang yang bagi mereka itu bijak. Ya, karena ini adalah orang yang deep ya. Hermit card ini, kita bilang kayak, mereka mencari orang yang seperti ini. Mereka mencari orang yang otaknya tuh bisa dicongkel dikit gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak mereka tuh nggak bisa sama orang dongo, gue nggak tahu kenapa. Mereka lumayan itu ya. Kalau gue bilang mereka lumayan nyinyir ya. Kalau gue bilang dalam hati tuh mereka yang kayak ini orang bego gitu. Ya, tipikal yang kayak gitu. Gue nggak tahu, mungkin yang lu suka ini emang orangnya pintar ya. Jadi kayak dia juga nyari orang yang pintar gitu loh. Mereka cari orang yang bisa diajak ngomong sesuatu yang serius, ngomongin ekonomi, ngomongin politik gitu. Intinya dia mencari orang yang bisa diajak ngomong serius. Ya, nggak cuma soal sayang-sayangan doang. Itu yang sih yang kayak gue lihat dari sini ya. Ada kemungkinan dia itu zodiaknya Virgo atau Leo. Kalau misalnya kayak kalian zodiaknya Virgo atau Leo, itu juga bisa terjadi. Di sini ada 2 kartu yang ada zodiaknya ya. Gue mau cari kartu yang lain dulu di sini. Oke, ada kartu Four of Cups. Oke. Dia mencari orang yang kalem. Ya, dia mencari orang yang kalem, dia mencari orang yang kayak nggak dramatis. Dia nggak mencari orang yang kayak suka nyari ribut sih. Dia bilang kayak, gue nggak suka sama orang yang preman gitu. Dia bilang kayak, gue nggak suka preman. Gue sukanya orang yang sopan. Ya, dia mencari orang yang sopan. Bagi dia orang yang terdidik itu adalah orang yang seksi. Bagi dia tuh seperti itu. Ada kartu Seven of Pentacles juga ya. Semua kartunya ini kartu jinak semua. Jadi kartunya itu lebih merunduk ya. Dia mencari orang yang humble, rendah hati. Dia mencari orang yang kalau gue bilang itu ya sih simpelnya kalau gue bilang dia nggak mencari orang yang bacot. Jadi kalau misalnya kalian tuh orang yang bacot gitu ya, kemungkinan besar dia ilfeel duluan. Dan ini adalah orang yang gampang banget ilfeel. Ya itu yang dari tadi kayak gue lihat dari energinya dia orangnya gampang banget ilfeel gitu. Jadi ada kartu Three of Wands. Oke, dan dia mencari orang yang siap diajak berpetualang ya, karena dia tuh punya banyak ambisi, dia punya banyak angan-angan, dan dia bilangnya kayak gini, kayak gue ibaratnya gue Dora atau gue tuh si Bolang, gue perlu ada pasangan yang juga bisa ikut bolang sama gue ya. Dan gue nggak tahu ya, mungkin dia tipikal anak-anak senja yang kayak puitis banget atau gimana. Dari tadi kayak gue tuh ketika kayak gue ngeliat nuansanya itu nuansa yang kayak gue ngebayangin dia lagi ngerokok ya di puncak gunung terus kayak melihat sunset. Kayak gitu banget nuansanya. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin resonate sama kalian atau kayak gimana, gue nggak tahu ya. Tapi ini adalah orang yang kalau gue bilang itu dia tuh orangnya puitis, dia orang tuh deep. Dalamnya tuh sebenarnya dia emosional banget orangnya. Ya dia orangnya cukup emosional. Tapi ya itu dia bilang kayak gue mau mencari orang yang bisa memahami gue karena gue orangnya rumit. Ya jadi dia bilang kayak pokoknya kriteria gue satu, gue harus memastikan bahwa pasangan gue atau orang yang bakal gue suka itu adalah orang yang pintar gitu. Karena kalau misalnya enggak, gue capek ngejelasin ke orang-orang ini. Ya, jadi satu, kalau misalnya lu mau memikat hatinya dia, lu harus pastikan, lu tahu dulu dia sukanya ngobrolin tentang apa. Ya di riset dulu aja, lu stalking juga nggak apa. Jadi setiap kali kayak lu lagi bicara sama dia atau lagi hangout sama dia, ada pembicaraan yang emang connect sama dia gitu. Dia adalah orang yang paling benci sama yang namanya basa-basi. Ya, jadi nggak usah basa-basi kalau sama orang ini gitu. Kayak kalau misalnya lu emang ada urusan, lu mau ngomong sesuatu sama dia, ngobrol, tapi ngobrolnya jangan basa-basi. Ya, ibaratnya di situ. Entah kenapa gue ngerasa juga dengan orang ini ya, Oke, gue mau tarik satu kartu lagi deh dengan orang ini. Oh, dia mencari orang yang berkarir. Dia mencari orang yang ambisius dalam berkarir gitu ya. Dia bilang, ya, ada kartu Eight of Pentacles ini, lupa gue jawab tadi ya. Ada kartu Eight of Pentacles di sini. Oke, dia mencari orang yang pekerja keras, dia mencari orang yang tahan banting di dalam hubungan. Ya, dia bilang kayak semakin berkarir dirimu, semakin tertarik aku kepada kamu. Ya, dia nggak mencari orang yang kayak cuman tunggu nikahin, dia nggak mencari orang yang obsesinya tentang hubungan doang. Bahkan kalau boleh saya jujur, dia bukan tipe orang yang kayak mengrajakan atau memprioritaskan hubungan. Ya, dia adalah orang yang pada dasarnya adalah orang yang ambisius. Dia bilang kayak bahwa gue tuh terpaku banget sama karir gue, sama duit, sama kekayaan. Jadi itu dulu yang harus gue kejar dulu. Cinta itu nomor 2, nggak apa-apa.
ya. Dan gue mencari orang yang memiliki visi dan misi yang sama gitu loh. Gue nggak mau mencari orang yang kayak udah terlalu mengedepankan cinta padahal orang apa matang aja belum, ya. Jadi itu yang kayak gue lihat sebenarnya dari orang ini. Jadi ya, cara menaklukkan dia apa? Jadi lo orang yang pintar. Aduh, itu subjektif banget jujur aja kalau gue bilang. Tapi memang ini orangnya agak, gue jujur aja ya, grup C, gue ngerasa ini bukan orang yang gue mau sih untuk lu gitu. Karena menurut gue, kok orang ini judging banget, kayak menghakimi orang banget gitu, ya. Dan mungkin kelihatannya dia tuh udah dewasa, tapi menurut gue kayak dia masih kekanak-kanakan banget sih, karena gue ngerasa kayak dia terlalu apa ya, nge-stereotype orang, menstigma orang gitu loh. Oh, lu kayaknya dengan penampilan seperti itu, dengan cara ngomong lu seperti itu, kayak lu orangnya bego deh. Tahu gak sih? Dalam hatinya kayak gitu tuh. Jadi gue nggak tahu tuh spesifiknya. Energi sejelas itu. Jadi kalau misalnya kayak kalian apa ya, ramalan ini kalian nggak ngerasa resonate dengan orang yang kalian maksud, kemungkinan besar kalian salah grup, ya. Ini orang yang gue omongin, ini spesifik banget. Gue yakin ya, ini udah pasti resonate dengan grupnya. Jadi kalau misalnya kayak kalian ngerasa, oh ini bukan orangnya, ya jangan halu. Kalau misalnya ini bukan orangnya, mungkin kalian boleh coba di grup A atau grup B. Cuman orang ini gue udah yakin banget, yang dari tadi gue ngomongin itu udah sesuai banget dengan grupnya. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang dengan orang ini ada nggak potensi? Menurut gue ada, cuman permainannya panjang ya, karena ini orang pragmatis, dia orangnya skeptis banget. Jadi butuh waktu lama untuk kayak dia diyakinin bahwa kayak, oh, oke, lu itu prospek yang bagus untuk gue, ya. Dan kalau misalnya lu tanya sama gue, worth it gak ini orang? Perlu gak gue perjuangin? Jujur banget nih, gue bilang sih nggak worth it. Tapi kalau misalnya kayak kalian penasaran, silahkan dicoba, silahkan dikejar. Oke, semoga bisa menjawab. Have a really nice day. Bye-bye.